Jika bangsa Israel bebaskan dari tanah perbudakan atau dari tanah Mesir, maka juga Yosua akan disertai oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kalau kita lihat saudara, Yosua ini tidak mengelak, tidak mengatakan Tuhan, aku masih muda seperti kitab Yeremia. Tapi dikatakan itu mimbar, karena maaf gereja suku, mimbar itu besar sekali. Saya kira begitu mimbar semua. Kan karena yang saya lihat hanya gereja suku saja, HKBP, BNKP, ONKP, GNKP, seperti maaf gereja Tuhan. Saya kira begitu semua mimbar. Makanya saya tidak mencari pendeta dan hamba Tuhan. Tapi apa kata bapak saya, almarhum, dikatakan bahwa mati atau hidup, kamu harus menjadi Enodi Bapak Lagi bahasa daerah Minas, atau menjadi hamba Tuhan. Kalau kamu pilih kuliah di luar teologi atau hamba Tuhan, saya tidak akan biayai kamu. Ya saya itu berpikir, bicara di tempat umum, tidak bisa. Tapi ini adalah, ya kalau saya dibilang menjadi hamba Tuhan itu, kalau saya ditanya panggilan atau bukan, saya bilang bahwa bukan. Saya juga bilang panggilan, saya juga bilang suruhan. Nah, di mana saya dapat panggilan Tuhan, saudara? Yaitu di semester 3. Semester 1, semester 2 saya belum dapat apa-apa. Apa itu panggilan Tuhan? Apa itu menjadi hamba Tuhan? Tapi ketika saya sampai di gereja Bethel Indonesia, di Go, di Jakarta, kok beda mimbarnya ya? Beda dengan gereja suku. Saya bilang, akhirnya bisa balik. Saya coba-coba, saya naik, begini ternyata kelihatan saya. Akhirnya saya mencari seorang hamba Tuhan. Nah, Yosua tidak siap. Pertama tadi karena dia masih muda, karena dia lihat bangsa Israel ini, saudara, tegar tengkuk dan keras kepala. Itu wajar. Tetapi karena pemimpinnya Musa pengaruhnya luar biasa, tapi Tuhan sendiri yang memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang tadinya hanya sebagai abid Musa, sekarang dia naik jabatan. Artinya lembaran baru Tuhan buka untuk bagi Yosua. Sama dengan halnya begini, saudara, kalau saya sederhanakan bahwa mungkin kita hanya LCD, ya, mungkin kita hanya WL atau singer. Tapi tiba-tiba satu saat, mungkin 2 tahun, 4 tahun ke depan, kita bisa berfoto di depan ini. Ya kan? Kita tidak tahu. Begitu juga yang dialami oleh Yosua. Dia hanya abdi Musa. Tapi ketika Tuhan pilih dia naik jabatan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Siapa tahu nanti bisa Ibu Yohana bisa khotbah di sini hari ini. Ibu Sri, Ibu Asrani, Pak Gunawan bisa berkhotbah ini. Ada jabatannya toh. Kan maka begini bahwa 2024 itu jangan begitu terus hidup kita. Kita harus naik level. Jangan begitu terus hidup kita. Harus naik level. Bukan berarti saya tidak bisa. Tapi kalau Tuhan bilang kamu yang saya pilih, pasti Tuhan yang akan bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya terus terang. Ketika saya sampai di tempat ini, saya tidak tahu siapa yang biayai saya untuk melanjutkan sekolah S2. Keluarga ya sederhana. Dulu memang kaya, tapi karena bapak saya ya udah makhluk. Saya tidak tahu siapa yang biayai saya. Ternyata Bapak tahu. Itu adalah cara Tuhan menolong kita. Jangan pernah takut. Tentu secara manusia, aduh Tuhan. Pasti ada begitu. Saya sudah pernah mengalami hal demikian. Saya tidak pernah minta sama mereka bahwa saya lanjut S2. Tiba-tiba saya ditelepon, Moli, kamu sudah didaftarkan S2. Padahal saya belum bilang. Beda saya dengan Tommy. Tommy ditawarkan untuk S2. Saya tidak ditawarkan S2. Nggak tahu kenapa. Masih berpikir sampai saat ini. Nggak tahu apakah mereka aja daripada saya. Saya juga kalau bilang saya pintar juga tidak. Tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tapi 2 orang bilang begini. Kita harus beriman. Jika Tuhan bersama-sama dengan kita akan masuk dalam tanah Kanaan. Siapa yang 2 orang tersebut? Yosua dan Kaleb.
10 penilai mengatakan tidak bisa Yosua, tidak bisa Kaleb. Tapi mereka beriman, pasti kita akan masuk dalam tanah Kanaan. Untuk meraih kemenangan, untuk meraih kesuksesan saudara, mungkin banyak keluarga mengatakan kamu tidak bisa. Tidak akan begini, tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena mereka melihat bagaimana hidup kita, keluarga. Tapi kita imani bahwa saya harus menang, saya harus berhasil, anak saya harus berhasil, anak saya harus sukses. Dan banyak kata keluarga, tidak bisa, tidak bisa. Bapak Ibu, ketika saya tidak punya ayah dan ibu, ternyata di belakang saya, dalam arti di kolonias, banyak yang merdekakan. Bahwa mereka akan tidak bisa naik karena mereka aneh yang piatu. Bahkan kemarin saya dengar berita bahwa di mana di kampus saya itu, saudara, saya bahasa sedikit. Itu kan penghasilan di sana itu adalah karet. Di mana dalam seminggu ini karena naik karet 12.000 1 kilo. Karena 12.000 1 kilo, akhirnya banyak kehilangan karet di kebunnya. Banyak kehilangan, banyak. Siapa yang dituduh? Adik saya namanya Rina. Karena apa? Karena dia sendiri di situ, di rumah. Dia bilang, karena anak mereka anak muda, apalagi naik karet 12.000 1 kilo. Bayangkan saudara kalau 50 kilo, 100 kilo. Saya bilang sama dia, kamu udah benar mencuri atau tidak? Tidak. Ya namanya kan anak-anak yang belum mengerti dengan kebenaran firman Tuhan kan pasti dia kan ngamuk. Ya saya bilang tenang. Ya sebagai hamba Tuhan saya bilang tenang. Bukan berarti saya hamba Tuhan karena saya sabar. Saya bilang tenang, jangan. Dia dituduh. Ya dia marah-marah sama saya. Saya akan begini, saya akan begini, banyak lah. Saya bilang tenang, sabar. Enggak tahu hari ini. Saya bilang bahwa hari ini kan hari Minggu semua ketemu di gereja. Bahwa bicarakan orang yang menuduh kamu itu, jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkan apa yang tuduh ini. Bicara sama dia apakah betul atau tidak. Kenapa? Saya renungkan bahwa yang begitu ya. Kalau tidak ada ayah dan ibu, selalu itu yang tidak benar. Saudara-saudara, anak-anak muda, saya mengatakan bahwa selagi bapakmu, ibumu ada, hargailah mereka. Ketika mereka tidak ada, kamu nanti akan merasakan. Saya sudah merasakan. Bagaimana? Sekalipun dikatakan anak angkat, beda sekali. Beda rasa kasih sayang orang tua yang betul-betul melahirkan kita dan juga anak angkat. Beda sekali. Sangat beda sekali. Saya sudah merasakan apa itu. Kami ditulis begini. Saya bilang, Tuhan, Engkau pembelakan. Itu saya bilang. Ya, sekali lagi anak muda, anak-anak yang hadir pada hari ini. Hormatilah ayah dan ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana menuju yang namanya kemenangan? Poin pertama. Menuju kemenangan adalah yang pertama kita harus lakukan, yaitu harus melekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan, harus melekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 8, dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada dua, saudara, berhasil dan beruntung. Yang dikatakan bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung kalau engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sama di sini yang mau berhasil, sama di sini yang mau beruntung. Satu caranya adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dia salah satunya adalah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, bukan Alkitab. Membaca firmannya itu, karena kenapa? Kalau kita baca firman Tuhan, saudara harus sadar bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Amin. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada kita, saudara. Ya mungkin dalam satu hari, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Dalam grup ayo baca Alkitab, atau kenapa sekarang? Hilang. Hanya sekedar. Nah, saudara-saudara, kemenangan itu bukan datangnya daripada manusia, tetapi kemenangan itu datangnya dari Tuhan.
Sebab itulah kita harus dekat dengan Dia. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, saudara, pasti Tuhan perhitungkan. Pasti Tuhan jamin hidupnya akan berhasil, akan beruntung kalau kita melekat kepada Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh Yosua. Bukan berarti, saudara, ketika Yosua tidak menjadi pemimpin, dia tidak dekat dengan Tuhan. Bukan begitu. Ya, dia selalu dekat dengan Tuhan. Yosua ini bergaul dengan Tuhan, sekalipun dia masih abdi Musa. Ya, hal yang seperti ini diperhadapkan kepada Yosua, saudara. Tantangannya adalah bangsa Israel tegak tempur. Ya. Di depan sudah ada musuh, yaitu orang Amalek. Sudah menanti di depan mereka, tetapi Yosua diingatkan lagi untuk firman Tuhan bahwa renungkanlah itu siang dan malam. Kita saja, saudara, dalam sehari berapa kali kita makan? 3 kali. Mengapa kita makan? Lapar. Oke. Mengapa kita makan? Oh iya. Supaya apa? Menambah kekuatan. Sama dengan halnya juga, saudara, kalau kita makan makanan rohani itu firman Tuhan, supaya kita akan mendapatkan kekuatan. Dalam arti begini, bahwa Yosua akan mendapatkan kekuatan ketika dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan hanya jasmani saja kita ini, saudara, tetapi rohani kita juga, roh kita ini, saudara, butuh makanan, yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita ini bisa mengalahkan namanya kedagingan. Jangan sampai kedagingan kita mengalahkan roh. Dan biarlah roh kita itu mengalahkan kedagingan. Ya, supaya apa? Saya percaya bahwa dalam sehari-hari kita tentu yang melakukan dosa, disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Ketika Yosua dipilih, saudara, bukan berarti Yosua tidak pernah dekat dengan Tuhan. Yosua mengikuti teladan mereka, teladan Musa sebagai pemimpin pada saat itu, saudara. Nah, akhirnya apa? Yosua meresponi panggilan Tuhan. Kalau kita baca seluruh kitab Yosua ini, saudara, dari pasal 1 sampai pasal 24, saudara, Yosua tidak pernah mengalami, kalau kita baca, yang namanya kekalahan. Malah Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam arti begini, bahwa kalau kita menang dari pergumulan kita, ketakutan kita, dalam tantangan kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Bahkan Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Di manakah engkau beribadah? Kepada Allah siapakah engkau beribadah? Apakah kepada Allah orang Amalek? Atau kepada Allah-Allah yang lain? Tetapi apa kata Yosua? Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Orang Israel mengatakan, kami pun demikian beribadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu komitmen dari Yosua. Dan Yosua yakin dan percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan ia mampu melewati persoalan hidupnya. Hanya bersama dengan Tuhan pasti mereka akan merebut yang namanya tanah Kanaan. Saudara, tokoh yang paling sangat terkenal, yang sangat dibanggakan oleh orang Israel, saudara, yaitu Daud. Mengapa bukan Salomo? Salomo yang begitu bijaksana. Mengapa bukan Raja Saul? Saul menjadi figur yang baik bagi bangsa Israel. Bertobat, saudara, Daud ini, dia tidak kembali lagi ke dosa yang sama. Kenapa bukan Salomo? Dia begitu bijaksana. Kalau kita lihat ceritanya, dia menduakan siapa? Dia menduakan Tuhan. Dan dia mengikuti Allah istrinya. Bukan mendoakan istrinya, mendoakan Tuhan. Akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa bukan Saul? Saul
memanggil arwah orang mati. Akhirnya Tuhan menolak Saul, bukan jadi raja. Saul tidak menjadi raja, tapi pada akhirnya Tuhan menolak dia. Itu Saul. Ya, saudara harus mengerti firman Tuhan ya. Nah, jangan sampai kita pun demikian, saudara. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kalau kita bertobat, jangan kembali lagi. Ada pepatah mengatakan bahwa anjing tidak kembali kepada ya, itu sudah. Ini juga yang diingatkan bahwa kemenangan akan kita peroleh kalau kita selalu melekat dengan Tuhan. Mau meraih kemenangan, saudara? Amin. Pertama adalah selalu dekat dengan Tuhan. Poin kedua, yaitu selalu siap. Sama-sama katakan, selalu. Aku berikan kepada mereka kepada Israel. Tuhan mengatakan kepada Yosua, kamu harus siap, bersiaplah sekarang. Tuhan rindu kita untuk selalu siap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan rindu supaya kita siap. Kalau saudara, kita ini ibarat seperti kalau saya katakan tentara. Ya, tentara itu tidak pernah lengah. Betul? Betul. Ya, ia selalu mempersiapkan dirinya. Suatu waktu nanti ada musuh, mereka harus siap. Kita pun demikian seperti tentara, harus selalu siap. Kehidupan kita juga demikian, kita selalu siap. Orang yang siap adalah, saudara, orang yang selalu optimis dalam hidupnya. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, ada. Tapi dia siap menghadapi semuanya itu. Kenapa? Karena dia punya Allah yang besar. Dia harus beriman. Saya akan pasti melewati semuanya ini. Mungkin saudara hari ini bergumul dalam ekonomi, keluarga, dalam masa pekerjaan. Percayalah, imaninlah. Engkau akan berhasil. Engkau akan melewati semuanya itu. Ya, ada yang mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat. Iman kita bersepakat dengan Tuhan. Ya, contohnya, Yosua ada kekhawatiran, saudara, ada ketakutan, ada tawar hati dalam dirinya. Tapi Tuhan mengatakan, kamu harus siap untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita juga harus siap dalam hidup ini, saudara. Jangan kita menjadi orang gampang bersungut-sungut. Kita mudah menyalahkan Tuhan dalam situasi keburukan, dalam situasi tidak baik. Kita bersungut-sungut. Kita mudah menyalahkan Tuhan. Kita mengatakan Tuhan itu tidak maha kasih. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tidak adil. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Tapi libatkan Tuhan dalam masalah tersebut. Supaya kita bisa melewati masalah. Setiap hari. Kalau kita lihat, saudara, dalam seluruh khotbah-khotbah hamba Tuhan, tetap masalah-masalah yang banyak di khotbah. Kenapa masalah? Karena itu yang kita alami setiap hari. Supaya jemaat itu dikuatkan oleh firman tersebut. Mungkin mengatakan, itu ada khotbahnya, masalah terus. Kok masalah terus? Oke, menjadi pertanyaan adalah, ketika kau masalah, engkau dekat dengan Tuhan atau malah menjauh dari Tuhan? Saya kepada saudara, bukan berarti saya tidak ada masalah. Saya juga punya masalah. Saya punya pergumulan juga. Sekarang umur saya 27 tahun. Makin muda. Masih mana pertanyaan? Ya, saudara ya, kita harus siap. Tuhan mengatakan kita harus siap seperti tokoh yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah, saudara, begitu kaya raya. Ketika masalah menerpa dalam hidupnya, apakah Ayub tidak siap? Apakah Ayub menyerah? Apakah Ayub menyerahkan Tuhan? Apakah Ayub bersungut-sungut? Tidak. Bahkan dia mengatakan kepada istrinya, jangan, yang baiknya saja kita terima. Ada yang mengatakan, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau hidupku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan,
pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Bapak Ibu, jangan hanya baiknya saja kita terima daripada Tuhan. Yang tidak baiknya juga sekalipun itu pahit, kita harus terima. Amin. Tuhan memberikan kita masalah, bukan memberi, tapi mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan kurang kerjaan. Tuhan tidak memberikan masalah, pencobaan, pergumulan melebihi kemampuan kita. Masalah Ibu Asrani, Ibu Sri, Pak Gunawan berbeda. Tidak semua sama. Ya, karena apa? Beda kemampuan masing-masing. Tuhan sudah tahu, oh kalau saya kasih sama Pak Gunawan, oh pasti dia melewati ini. Kenapa Tuhan memberikan kita masalah? Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Supaya kita melekat dengan Tuhan. Kita harus selalu siap. Siap, dia meraih kemenangan. Dan dia Bapak Ibu bahwa menjadi hamba Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan tempat ini tidak harus sekolah teologi. Yang penting punya hati yang tulus melayani Tuhan. Biarlah talenta karunia yang kita punya sekarang kita pakai tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun tempat ini bahkan juga di luar dimanapun gereja. Kalau kita ada talenta, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan matikan talenta itu seperti yang dikatakan perumpamaan tentang talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Kita harus selalu siap. Yang ketiga adalah berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita baca ayat 3 dikatakan bahwa, mari kita baca bersama-sama. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada ayat 5 dikatakan apa? Ayat 5. Halo, ayat 5. Ya. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada 2 dari Tuhan. Yang pertama adalah dimanapun Yosua berada, kalau Yosua injak kaki itu adalah tanah, itu menjadi tanah Yosua. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Yosua. Itu janji Tuhan. Bagaimana Tuhan berjanji pada Yosua untuk selalu bersama-sama dengan dia, untuk memimpin dia, bahkan dia akan menolong Yosua dalam setiap peperangan kepada orang-orang Amalek. Tuhan berjanji, ya, aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau, aku akan bersama-sama dengan engkau. Seperti aku mengatakan bahwa sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun selalu menopang hidupku. Ya ini, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata apa? Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Ya, sampai di sini saja. Nanti lama-lama kita selesai ini. Dikatakan bahwa jangan takut, aku akan menyertai engkau dan aku akan berikan engkau kemenangan. Yosua. Tapi Yosua berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah meneguhkan hidup kita. Janji Tuhan adalah memberikan semangat baru dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah pengharapan bagi kita semua. Tuhan yang berjanji bagi kita, Dia akan menolong kita dalam saat kesusahan. Dia akan melindungi kita. Dan Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Makanya jangan pernah takut. Ya, contohnya bahwa kalau di film di bawah, kalau saya tidur di bawah, selalu saya itu takut. Oh, baik sekali teman itu di atas. Dan saudara-saudara ingat bahwa selama saya tidur di bawah itu tidak ada saya pernah dengar suara apapun.
Tidak ada. Kenapa? Karena kan sudah diurapi itu. Kenapa kita takut lagi? Coba sering kemana ke video, haleluya. Takut. Ya, takut. Ya, sesekali lah. Boleh emosi begitu. Ya. Yang keempat. Ya, yang terakhir. Menuju kemenangan. Yang pertama tadi adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus selalu siap. Yang ketiga adalah kita harus berpegang pada janji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah bersikap hidup Benar. Orang katakan, saya harus bersikap hidup. Kalau kita baca ayat 7 dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. Ayat 7. Ya, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya minta guys bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini saudara 3 kali diulangi. Kalau 3 kali diulangi, firman itu untuk selalu bersikap dan berperilaku baik. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengendalikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dikatakan bahwa jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Gimana Tuhan mengatakan? Situ ya di situ. Seperti Yunus. Ya. Akhirnya dia diterangkan selama berapa hari? Tidak. Tapi ikan itu belum tahu apakah ikan paus, belum tahu juga. Dan apa yang penting ikan besar. Ya. Bapak Ibu bahwa jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Ya, saya percaya bahwa kita adalah hidup di dalam Roh dan siap dipimpin oleh Roh dan di Facebook saudara, oh haleluya. Iya betul. Hati-hati. Kalau saya bilang bahwa gunakanlah itu Facebook dengan sebaik-baiknya. Lebih baik main IG. Saya mau bilang bahwa lebih baik kita main IG, YouTube, TikTok daripada Facebook. Ya, kalau ada dalam kita jangan kasih. Saya bilang bahwa jangan kasih buka Facebook. Jangan, bahaya. Kalau dia tidak bisa kendalikan, akan dilampiaskan. Ya siapa saja di situ. Ya saudara ya tidak, karena tidak mengenal saudara kalau itu sudah. Saudara, ya hati-hati buka Facebook ya, hati-hati. Ya meskipun buka Facebook kalau ada begitu langsung scroll. Nah, jadi saudara kita harus bersikap benar, jangan kompromi dengan dosa. Ya, saudara, saya percaya bahwa kita semuanya menuju yang namanya kemenangan. Bapak Ibu saudara bahwa di gereja itu saudara dibagi 2 kelompok sebenarnya. Gereja itu bukan ditentukan oleh bahasa roh atau tidak bahasa roh. Gereja itu tidak ditentukan liturginya, bagus liturginya atau tidak. Bagus hamba Tuhannya berfoto atau tidak. Tapi gereja itu ditentukan atau kita tentukan kita menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak, itu saja. Ya. Jangan bangga gereja kita itu gereja karismatik, tapi di luar kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Kita menjadi kelompok yang mana? Menjadi pelaku atau tidak? Jangan katakan gereja sebelah tidak bagus. Bisa saja mereka lebih baik daripada kita. Bisa saja mereka menjadi pelaku firman Tuhan daripada kita. Gereja itu saudara bukan ditentukan oleh mujizatnya, bukan ditentukan oleh bahasa rohnya. Maaf, bukan berarti saya arti dengan bahasa roh Alkitabiah. Tapi gereja itu ditentukan kita menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Nah, saya percaya Bapak Ibu,
Kalau kita keluar dari tempat ini, kita menjadi firman Tuhan. Dan haleluya, bukan haleluya. Nah, bagaimana kita meraih kemenangan? Yang pertama adalah harus melekat dengan Tuhan. Yang kedua, selalu siap. Yang ketiga, berpegang pada janji Tuhan. Yang keempat, bersikap dengan benar. Sebagai orang percaya, kita harus mampu menguasai diri kita. Untuk apa? Untuk kita tidak kompromi dengan dosa, maka kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Itu ada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.